Assalamualaikum. Hai teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berkah. Nah, yuk kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 2, yaitu tentang energi alternatif. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas di energi alternatif ini? Yang pertama ada pengertian energi alternatif, yang kedua macam-macam energi alternatif, dan yang ketiga pemanfaatan energi alternatif. Nah teman-teman, setiap hari kita pasti membutuhkan energi kan? Jawabannya ya, karena energi sangat penting bagi kehidupan manusia dan semua aktivitas manusia membutuhkan energi. Penggunaan minyak bumi dan batu bara sudah tidak asing untuk menghidupi energi yang kita gunakan sehari-hari. Sumber energi itu disebut juga sebagai bahan bakar fosil yang merupakan bahan bakar tidak terbarukan. Selain dapat habis jika digunakan terus-menerus, bahan bakar fosil juga menyumbangkan polusi udara dalam jumlah yang besar. Tentunya hal tersebut dapat merugikan semua makhluk hidup yang tinggal di bumi. Oleh karena itu, banyak ilmuwan berupaya mencari sumber energi alternatif yang aman bagi bumi. Energi alternatif tersebut selain dapat mengurangi polusi, juga dapat berperan sebagai bahan bakar yang terbarukan dan tidak dapat habis. Nah, sekarang teman-teman dapat menyimpulkan apa itu energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Selanjutnya ke macam-macam energi alternatif. Yang pertama ada matahari, angin, air, panas bumi, bahan bakar bio, dan gelombang laut. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu energi matahari. Umumnya, matahari hanya digunakan oleh masyarakat sebagai sumber energi panas alami untuk keperluan sehari-hari seperti menjemur pakaian, mengeringkan ikan asin, dan lain sebagainya. Sinar matahari juga merupakan energi utama yang digunakan oleh tanaman hijau untuk melakukan proses fotosintesis guna menghasilkan makanan sendiri. Namun sekarang, pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi sudah dilakukan di berbagai bidang. Salah satunya adalah menggunakan sel surya untuk mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Sel surya ini biasanya dipasang di atap rumah dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sel surya mampu menghasilkan energi listrik yang cukup digunakan untuk beberapa alat elektronik sehingga akan mengurangi penggunaan energi listrik dari PLN. Hal ini tentunya bisa mengurangi pengeluaran rumah tangga. Selanjutnya ke sumber energi yang kedua, yaitu angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang muncul karena adanya perbedaan tekanan di dua tempat. Udara akan mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Aliran udara atau angin ini tentunya memiliki energi. Banyak kegiatan yang memanfaatkan energi angin, misalnya pada permainan layang-layang, olahraga terbang layang, dan perahu layar. Namun, angin yang sangat besar dapat menimbulkan bencana. Energi angin juga dapat dipakai pada kincir angin yang menghasilkan listrik. Baling-baling pada kincir angin akan berputar cepat apabila ada angin besar yang bertiup.
Putaran ini dapat menggerakkan turbin pada suatu pembangkit tenaga listrik. Jadi, energi angin dapat dijadikan sumber pembangkit energi listrik. Selanjutnya yaitu energi air. Aliran air dapat digunakan untuk menggerakkan kincir air yang dihubungkan dengan generator sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Prinsip ini telah digunakan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA untuk menghasilkan energi listrik dalam jumlah besar sehingga bisa digunakan untuk masyarakat. PLTA menggunakan tenaga air terjun yang dibuat dari bendungan sungai pada ketinggian tertentu. Air yang terjun dari bendungan ini memiliki energi yang besar untuk memutar turbin-turbin pada kincir, sehingga menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang besar. Di Indonesia, bendungan yang digunakan untuk PLTA adalah Bendungan Jatiluhur dan Asahan. Selanjutnya yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Energi panas bumi disebut juga energi geotermal. Energi tersebut banyak digunakan terutama di daerah-daerah pegunungan. Mengapa demikian? Karena batuan panas yang terbentuk memanaskan air di sekitarnya sehingga dihasilkan sumber uap panas atau geyser. Sumber uap panas tersebut kemudian dibor. Uap panas yang keluar dari lubang pengeboran setelah disaring dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi disebut Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLTP. Selanjutnya yaitu energi bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodesil. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Energi yang terakhir yaitu energi gelombang laut. Energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Pemanfaatan energi ombak tersebut untuk menjadi energi listrik dengan menggunakan pembangkit listrik mikrohidro, di mana jenis pembangkit listrik mikrohidro ini berbiaya rendah dan dapat bermanfaat untuk energi listrik masyarakat di tepi pantai dan nelayan dalam mengolah hasil laut. Itulah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum mengakhiri video pembelajaran ini, untuk mengetahui seberapa paham teman-teman tentang penjelasan energi alternatif, di sini ada beberapa soal yang telah disiapkan. Nah, kalian bisa isi soal-soal ini dengan menyimak video pembelajaran tadi. Selamat mengerjakan teman-teman. Tetap semangat ya. Assalamualaikum.